Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab Sistem Pertahanan Tubuh pada Manusia bagian penilaian harian part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, bentuk pertahanan tubuh terhadap serangan patogen secara kimiawi dilakukan oleh, jadi kalau secara kimiawi itu berarti di sini intinya ada sebuah cairan gitu ya, atau sekret yang dihasilkan oleh kulit atau bisa juga oleh membran mukosa. Nah, contohnya secara kimiawi ini bisa dari minyak atau keringat. Selain itu juga bisa dari air liur, kemudian air mata, kemudian juga dari sekretnya mukosa atau mukus. Nah, biasanya kalau air liur dan air mata itu mengandung enzim yang namanya lisozim. Jadi bisa membunuh bakteri. Kalau yang keringat tadi, keringat dan juga minyak itu kan kondisinya asam, pH-nya sekitar 3 sampai dengan 5. Nah, ini bisa membunuh bakteri juga. Maka di sini jawabannya adalah yang B, suasana asam pada keringat yang mencegah pertumbuhan patogen. Nomor 2, suatu patogen menginfeksi dan menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya, antibodi akan menginaktivasi patogen tersebut dengan cara berikatan dengan sisi epitop patogen sehingga aktivitas patogen menjadi terhambat. Cara kerja antibodi tersebut dinamakan, berarti di sini dia nempel ya. Cara kerja antibodi dengan cara menginaktivasi itu ada 4. Yang pertama dengan presipitasi. Presipitasi itu artinya pengendapan. Jadi pengikatan antigen yang terlarut dalam cairan tubuh sehingga membentuk endapan. Yang kedua adalah netralisasi, yaitu antibodinya akan berikatan pada sisi penghubung atau sisi epitop suatu antigen sehingga aktivitas antigen menjadi terhambat. Nah, ini berarti jawabannya ya, netralisasi. Kemudian yang ketiga ada juga aglutinasi, yaitu penggumpalan, berarti antigennya ini diikat kemudian digumpalkan. Yang keempat ada fiksasi komplement, yaitu adanya aktivitas protein komplement oleh kompleks antibodi antigen. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang B, netralisasi. Nomor 3, pasangan yang tepat antara tipe fagosit beserta contohnya adalah, jadi fagositosis itu kan mekanisme pertahanan tubuh yang dilakukan oleh fagosit dengan cara memakan atau mencerna benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ada 2 tipe nih di sini, ada tipe mononuklear dan juga polimorfonuklear. Kalau mononuklear contohnya adalah cuma 1, monosit. Sedangkan polimorfonuklear itu contohnya ada banyak, seperti basofil, eosinofil, neutrofil, dan juga sel mast atau mastosit. Maka di sini jawabannya adalah yang E. Polimorfonuklear contohnya adalah neutrofil. Nomor 4, pernyataan yang tepat mengenai protein antimikrob ditunjukkan oleh angka. Nah, protein antimikrob itu berperan terhadap sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Contohnya adalah protein komplement. Nah, protein komplement ini bisa membunuh bakteri dengan cara membentuk lubang pada dinding selnya atau membran plasma bakterinya. Kalau sudah ada lubang, jadi proteinnya ini di sini akan nempel kemudian membentuk lubang. Kalau sudah ada lubang, maka ion kalsium di dalam tubuh bakteri, di dalam sel bakteri itu akan keluar. Kalau ion kalsium keluar, maka garam-garam mineral dari luar akan masuk ke dalam sel bakteri sehingga sel bakterinya akan hancur. Nah, maka di sini urutan jawabannya adalah yang D. Dimulai dari nomor 2 ya, membunuh bakteri dengan cara membentuk lubang, betul kan tadi. Kemudian nomor 4, dihasilkan saat virus masuk melalui kulit dan membran mukosa. Iya, karena non spesifik. Nomor 5, dapat dihasilkan oleh sel-sel yang terinfeksi virus. Iya, kalau sel yang terinfeksi virus di sini maksudnya adalah yang protein interferon. Jadi antimikrob itu ada 2, ada komplement sama interferon. Kalau interferonnya memang dihasilkan oleh sel-sel tubuh kita yang telah terinfeksi virus. Oke, jawabannya adalah yang D.
Nomor 5, tubuh manusia memiliki kemampuan untuk memproduksi bermacam-macam antibodi karena jadi antibodi itu kan senyawa glikoprotein yang diproduksi oleh sel B plasma untuk melawan antigen. Nah, antibodi itu bekerja secara spesifik sehingga satu jenis antibodi dikhususkan hanya untuk satu jenis antigen. Jadi satu antibodi untuk satu antigen atau satu antibodi untuk satu virus, satu jenis virus lah semacamnya. Misalnya nih contohnya, antibodi hepatitis B hanya bisa bekerja untuk antigen dari virus hepatitis B. Jadi kerjanya spesifik, oleh karena itu tubuh kita itu, di dalam tubuh kita terdapat berbagai jenis antibodi. Karena kemungkinan kan virus yang telah masuk ke dalam tubuh kita, jenisnya juga ada banyak. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Adanya spesifitas antibodi terhadap antigen tertentu. Nomor 6, pernyataan yang tepat mengenai cara kerja antibodi dalam menginaktivasi antigen adalah, kayak ini seperti soal yang nomor 2 tadi ya. Jadi ada netralisasi, kemudian aglutinasi, presipitasi, dan fiksasi komplement. Nah, di sini untuk yang inaktivasinya yang benar itu adalah yang A. Kalau menurut Mimin di sini yang benar adalah yang A, yaitu pengikatan antigen terlarut dalam cairan tubuh oleh antibodi sehingga membentuk endapan dan dibuang melalui fagositosis. Nah, ini pengendapan, berarti caranya presipitasi. Oke, jawabannya adalah yang A. Nomor 7, perhatikan gambar grafik berikut. Pernyataan yang sesuai terkait grafik di atas adalah, nah grafik ini menunjukkan perubahan kadar antibodi saat terjadi infeksi pertama, respon kekebalan primer, dan juga infeksi kedua, respon kekebalan sekunder dari antigen yang sama. Bisa kita lihat ya. Dari grafik pada soal, diketahui bahwa jumlah antibodi yang terlibat pada respon kekebalan sekunder lebih banyak daripada saat respon kekebalan primer. Hal ini tuh terjadi karena adanya memori imunologis, yaitu kemampuan sistem imun kita untuk mengenali antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Selain itu, respon kekebalan sekunder juga berlangsung lebih cepat dibandingkan kekebalan primer karena jumlah antibodi yang terlibat dia lebih banyak. Kelihatan kan di tabel waktu respon pertama kali grafiknya hanya meningkat sedikit, tapi ketika respon kedua, kekebalan yang kedua, grafiknya langsung meningkat pesat. Nah, jawabannya di sini adalah yang C. Nomor 8, sel yang berfungsi membunuh sel-sel tubuh abnormal dan melawan patogen sebelum sistem pertahanan tubuh spesifik aktif adalah, jadi yang dimaksud di sini adalah sel NK atau natural killer. Nah, untuk NK sendiri itu turunan dari limfosit yang bekerja pada sistem pertahanan tubuh non spesifik. Jadi dia masuk non spesifik ya, bukan spesifik. Kalau limfosit B dan juga T itu kan bekerja pada sistem pertahanan tubuh spesifik. Tapi kalau NK itu tidak, dia hanya memiliki reseptor. Reseptornya ada TCR, kemudian ada CD3 dan M imunoglobulin atau MIG gitu ya. Mekanismenya tidak perlu melalui proses aktivasi. Dia langsung akan membunuh sel-sel abnormal pada tubuh manusia. Misalnya contohnya ada sel tumor, kemudian sel kanker atau sel-sel yang telah terinfeksi oleh patogen. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Nomor 9, asam mefenamat telah dikenal sebagai obat anti peradangan atau anti-inflamasi. Cara kerja obat ini adalah, jadi asam mefenamat dia bekerja dengan cara menghambat aktivitas enzim siklooksigenase. Nah, siklooksigenase itu berperan dalam menghambat biosintesis prostaglandin. Prostaglandin ini apa? Dia itu mediator inflamasi yang bekerja sebagai vasodilator, yaitu zat yang memicu pelebaran pembuluh darah. Nah, pembuluh darah tidak dapat melebar sehingga aliran darah
itu akan mengalami peningkatan. Akibatnya apa? Peradangan tidak dapat berlangsung. Sedangkan fungsinya asam femenama di sini itu tidak menghambat aktivitas enzimnya. Contoh obatnya dapat digunakan untuk menghambat aktivitas enzim tersebut adalah antihistamin. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 10, pengobatan terbaru penyakit AIDS dilakukan menggunakan antibodi monoklonal. Antibodi tersebut bekerja dengan cara, jadi kalau AIDS itu kan disebabkan oleh infeksi virus HIV. Akibatnya sistem kekebalan tubuh akan melemah. Nah, pada permukaan virusnya itu terdapat molekul glikoprotein yang dapat berikatan dengan reseptor sel T pembantu. Virus itu akan masuk ke dalam sel T pembantu secara endositosis dan mulai memperbanyak diri. Penyakit AIDS sendiri dapat diobati menggunakan antibodi monoklonal. Antibodi ini dapat berikatan dengan molekul glikoprotein sehingga virus tidak dapat berikatan dengan sel T pembantu. Akibatnya infeksi HIV tidak dapat berlangsung. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Sekian pembahasan kita kali ini. Untuk nomor selanjutnya, nomor 11 sampai dengan 20 kita lanjutkan di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.